Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Dirmawan dengan NRP 13101611024. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan seminar proyek akhir tahap 2 saya yang berjudul Desain dan Implementasi MPPT Septic Converter menggunakan metode MFPA untuk mengatasi dampak partial shading. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dua pembimbing saya. Yang pertama yakni Ibu Suhari Ningsi dan yang kedua Ibu Reni Ramahwati yang telah membimbing saya hingga saya sampai pada tahap yang sekarang ini. Untuk sistematika pembahasan yang akan saya bawakan pada PPT saya kali ini, yang pertama diawali dengan latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga rumusan dan batasan masalah, dan seterusnya hingga yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakangnya, potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangatlah melimpah ruah, mulai dari PLTA, bioenergi, angin, gelombang laut, panas bumi, dan yang terbesar adalah potensi energi surya. Untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik, diperlukan sebuah device yang dinamakan solar panel. Solar panel sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk dapat menghasilkan daya listrik, diantaranya yang pertama ada iradiasi, suhu permukaan PV, dan juga shading pada permukaan PV. Pada kondisi PV yang tidak tertutupi bayangan, maka akan timbul satu puncak yang dinamakan puncak GMPP pada kurva karakteristik PV. Sedangkan ketika permukaan PV ditutupi oleh sebuah shading atau bayangan, maka akan timbul dua puncak atau lebih. Puncak yang tertinggi dinamakan GMPP, sedangkan puncak yang lainnya dinamakan LMPP. Ketika ada konsumen yang menggunakan metode MPPT konvensional, maka kemungkinan besar daya tersebut akan terjebak pada daya LMPP dan sangat merugikan. Oleh karena itu, pada proyek akhir ini saya mengusulkan MPPT yang dapat melakukan tracking ketika dihadapkan pada kondisi partial shading, yakni MPPT MFPA. Diharapkan MPPT ini dapat menghindari proses terjebaknya dati pada kondisi LMPP dan dapat mencapai puncak GMPP. Untuk tujuan dalam proyek akhir ini, yakni untuk mendesain MPPT Artificial Intelligence yang dapat mengatasi kondisi partial shading. Selain itu, juga untuk mendesain converter septic yang dapat mengeluarkan tegangan sebagai charging baterai. Nantinya, energi dari baterai tersebut akan digunakan untuk mensuplai energi lampu sebanyak 4 buah pada malam harinya. Berikut ini adalah rumusan masalah dan batasan masalah yang ada pada proyek akhir saya kali ini. Kemudian akan saya lanjutkan, dan berikut ini juga adalah tinjauan pustaka yang saya jadikan referensi pada proyek akhir ini, namun tidak bisa saya cantumkan sepenuhnya. Untuk evaluasi seminar proyek akhir tahap 1 saya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk rancangan sistem yang saya bangun ada beberapa bagian utama. Bagian pertama yakni untuk solar panel sendiri, kemudian untuk bagian kedua yakni converter, lebih tepatnya DC-DC converter yang diintegrasikan dengan microcontroller yang diprogram menggunakan metode modified FPA, yang kemudian akan dihubungkan kepada sebuah baterai yang nantinya baterai tersebut akan digunakan sebagai suplai energi lampu pada malam hari. Untuk blok-blok diagram pada proyek akhir saya seperti berikut ini. Solar cell yang saya gunakan merupakan solar cell yang disusun seri sebanyak 3 buah 100 WB. Selain itu, saya juga menggunakan 2 sensor tegangan dan juga 2 sensor arus. Untuk jenis konverter yang saya gunakan yakni konverter septic yang terdiri dari beberapa bagian, yakni driver dan juga microcontroller yang digunakan sebagai switching MOSFET pada septic converter tersebut. Kemudian ada relay yang digunakan sebagai pemutus dan penyambung, baterai sebagai penyimpan energi, dan lampu sebagai bebannya. Untuk hardware yang telah saya buat, diantaranya ada konverter. Pada bagian sebelah kanannya adalah bentuk hardware yang sudah jadi, dan sebelah kiri tersebut adalah desain board dari konverter yang saya desain. Berikut ini merupakan gambar konverter yang telah saya desain. Kemudian yang selanjutnya yakni ini merupakan board dari microcontroller. Kemudian ini merupakan board dari sensor yang saya gunakan. Dan yang terakhir ini merupakan board dari rangkaian driver MOSFET. Kemudian berikut ini saya sajikan flowchart
mengenai metode MFPA dan juga metode FPA. Yang membedakan antara metode MFPA dan metode FPA diantaranya yang pertama yakni data cycle yang disebar yakni sebanyak 7 buah dengan harapan agar didapatkan nilai daya yang lebih akurat. Selain itu, kondisi konvergen atau konvergensi pada masing-masing dati disetting dengan toleransi kurang dari 1,5% dengan harapan waktu trackingnya bisa semakin cepat. Selain itu ada juga pengaturan untuk dapat tracking ulang ketika ada perubahan iradiasi secara mendadak, baik itu dari iradiasi tinggi ke rendah maupun iradiasi rendah ke tinggi. Berikut ini merupakan ilustrasi dari metode MFPA. Hal yang pertama yang dilakukan yakni menyebar dati cycle. Nah, tiap-tiap titik dati cycle ini akan menghasilkan daya yang akan dijadikan sebagai acuan daya base pada salah satu dati cycle yang telah disebar. Dari dati cycle yang telah disebar, maka masing-masing akan mengalami proses penyerbukan, baik itu penyerbukan global maupun penyerbukan lokal, yang nantinya akan melakukan pergerakan seperti ilustrasi berikut ini. Nah, setelah itu akan terjadi pergerakan lagi seperti berikut ini, dan hal ini akan berlangsung terus-menerus hingga didapatkan titik konvergennya. Untuk tabel target dan capaian yang telah saya lakukan dapat dilihat pada layar monitor. Ini merupakan semua capaian yang telah saya lakukan, namun untuk tahap integrasinya hanya bisa saya lakukan dalam bentuk simulasi karena keterbatasan dan karena adanya pandemi yang sekarang ini terjadi. Berikut ini salah satu dari hasil capaian saya mengenai kurva karakteristik PV. Berikut ini capaian untuk kurva karakteristik partial shading. Ini merupakan proses pengujian sensor tegangan dan capaian dari sensor tegangan itu sendiri. Ini merupakan proses pengujian sensor arus dan hasil dari uji sensor arus dengan error yang dapat dilihat pada layar monitor. Kemudian ini proses pengujian driver MOSFET. Yang selanjutnya pengujian nilai induktor. Kebetulan saya menggunakan 2 buah induktor pada DC-DC converter saya. Kemudian untuk pengujian dari SEPIC converter sendiri didapatkan efisiensi rata-rata sebesar 82,99%. Kemudian charge baterai dilakukan selama 8 jam, yang awalnya baterai digosongkan hingga memiliki nilai SOC 50% dan setelah dicas selama 8 jam SOC-nya berubah menjadi 90%. Berikut ini merupakan hasil pengujian dari RTC dan data logger. Ya, selanjutnya ini merupakan ada gambar rangkaian dari pengujian integrasi MFPA menggunakan simulasi dengan software PSEM. Kemudian berikut ini merupakan hasil dari pengujian integrasi MFPA pada kondisi normal dari iradiasi 1000 hingga iradiasi 500, dan didapati bahwa semua iradiasi yang ditujukan atau diujikan dapat dilakukan tracking dengan akurasi yang cukup baik. Untuk pola shading yang saya gunakan pada proyek akhir ini terdiri dari 6 pola, dan masing-masing pola menghasilkan kurva karakteristik yang berbeda-beda dan bisa dilihat pada layar monitor. Kemudian untuk pengujian integrasi MFPA pada kondisi shading sendiri, pada 6 pola yang telah diajukan didapatkan hasil seperti berikut ini dengan akurasi yang cukup baik. Kemudian untuk pengujian MFPA pada saat ada perubahan iradiasi yang mendadak juga didapatkan hasil yang memuaskan, karena didapati bahwa proses tracking dapat dilakukan ketika ada pergantian iradiasi mendadak, baik itu dari tinggi ke rendah maupun dari rendah ke tinggi. Untuk komparasi metode PNO, FPA, dan juga MFPA dapat dilihat sebagai berikut. Ini merupakan pola 1 dan pola 2. Berikut ini pola 3 dan pola 4, dan berikut ini merupakan pada pola 5 dan pola 6. Dari ke-6 pola tersebut kemudian dirata-rata dan didapatkan bahwa akurasi untuk metode MFPA sangat baik jika dibandingkan dengan 2 metode yang dibandingkan, yakni sebesar 98,798%.
Untuk kesimpulannya sendiri, hasil simulasi MPPT menggunakan metode MFPA dengan menghasilkan akurasi daya rata-rata hingga 99,568% pada kondisi unshading dan 98,879% pada kondisi partial shading. MPPT selain itu, MPPT MFPA memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode PNO dan juga FPA. Pada pengujian partial shading, metode MFPA dapat mencapai semua titik GMPP pada pola yang diajukan. Kemudian waktu trackingnya relatif cepat, yakni dengan rata-rata 0,377 detik pada kondisi unshading dan 0,355 detik pada kondisi partial shading. Selain itu, MPPT MFPA juga dapat melakukan tracking ulang pada saat perubahan iradiasi yang mendadak dari iradiasi tinggi ke rendah ataupun sebaliknya. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.